Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Setelah kalah dari Rahel Hardy, Tenma Hayabusa segera memanggil Ito Tanaka. Dia adalah seorang ahli pedang dari Tenshinwei. Bagaimana Harvey melawan orang ini? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5535 sampai 5539. Chapter 5535. Adapun Shepard, meskipun dia tidak begitu mengerti seni bela diri saat ini, tetapi dia masih seorang dokter. Dia bisa melihat bahwa Ito Tanaka hampir mendorong potensi energi fisik tubuh manusia secara ekstrim. Ini sangat menakutkan. Dia merasa bahwa jika 4 berlian besar di sekelilingnya saling bertabrakan, mungkin dia hampir tidak bisa menahan pedangnya. Memikirkan hal ini, Shepard hanya bisa menghela nafas. Hanya dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan besar antara berbagai garis keturunan di aula panjang umur. Silsilah Shepard, yang berada di peringkat terbawah, jelas bukan tandingan dari silsilah Kennedy. Seorang Ito Tanaka mungkin, dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Begitu memikirkan hal ini, apakah itu untuk perlindungan diri atau untuk kemajuan lebih lanjut? Shepard merasa bahwa dia harus menjaga hubungan yang baik dengan Harvey York. Tereng. Pedang Ito Tanaka menyerang seperti kilat, seperti bintang jatuh, seperti kijang dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Tetapi saat akan mendarat, Harvey York dengan ringan mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian menjentikkan jarinya. Dengan dentingan suara yang tajam, pedang Ito Tanaka langsung membeku di udara. Sebuah kekuatan besar menyebar langsung ke tubuh Ito Tanaka di sepanjang pedang. Wajah Ito Tanaka berubah, pedang di tangannya retak dan menghantam ke arah genggamannya. Beberapa detik kemudian, dia langsung terpental ke belakang. Duar! Ito Tanaka menghantam bagian terdalam dari rumah bergaya Jepang itu. Hiasan kayunya langsung retak, memperlihatkan pelat baja di bawahnya. Pelat baja juga runtuh secara langsung, meninggalkan jejak sosok manusia. Jika bukan karena kerja keras Ito Tanaka selama bertahun-tahun, dia mungkin sudah berubah menjadi genangan daging sekarang. Segera, tubuh Ito Tanaka perlahan jatuh ke bawah dinding. Dia berusaha memanjat dinding, dan kemudian mengguncang tubuhnya dengan gemetar sebelum seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hoe! Ito Tanaka melihat gumpalan darah hitam di darah yang dia muntahkan. Adegan ini membuatnya terlihat sangat putus asa. Dia sudah dilumpuhkan. Tindakan Harvey York sangat sederhana. Tetapi, selain mematahkan ilmu pedang Kei, dia juga langsung menjatuhkan Ito Tanaka. Ito Tanaka hanya berharap bahwa apa yang dilihatnya di depan matanya adalah mimpi. Sebuah mimpi buruk yang harus dibangunkan apapun yang terjadi. Penonton juga terdiam, dan semua penduduk pulau merasa menggigil. Mereka merasa bahwa totem spiritual di hati mereka telah dihancurkan. Sejumlah penduduk pulau bahkan ingin langsung berlutut. Harvey York meletakkan jarinya ke mulutnya dan meniupnya, lalu tersenyum. Ito Tanaka kan? Salah satu dari 6 sekolah utama di negara pulau, murid Ichiro Tanaka yang paling menonjolkan. Jika bukan karena aula panjang umur, kamu akan menjadi salah satu dari 10 tuan muda teratas di negara pulau saat ini. Kamu terlalu banyak bermimpi. Kamu hanya memiliki sedikit kemampuan, tetapi kamu tidak layak mendapatkan gelar 10 tuan muda teratas. Tidak heran kamu ingin tinggal di aula panjang umur, karena kamu tahu betul bahwa kamu hanyalah orang sia-sia. Apakah aku benar? Mendengar kata-kata Harvey York, penonton langsung terdiam. Banyak orang menatap Harvey York dengan mata tercengang. Mereka jelas tidak percaya bahwa dia tidak hanya menghancurkan Ito Tanaka seperti ini, tetapi juga tidak menyukainya tanpa alasan. Setelah itu, Harvey York memicingkan mata ke arah Ito Tanaka, dan berkata dengan ringan. Para penduduk pulau, katakan padaku, apakah kamu yakin? Mendengar kata-kata Harvey York, mata Ito Tanaka tanpa sadar jatuh pada Harvey York sebelum terdiam untuk beberapa saat. Tenma Hayabusa dan penduduk pulau lainnya memandang Harvey York, mereka hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata di dalam hati mereka. Pria ini tak terkalahkan. Chapter 5536. Aku mengaku kalah. Aku yakin itu. Sudut mata Ito Tanaka berkedut sejenak, tetapi dia masih mengatupkan giginya sedikit. Hatinya penuh sesak, tapi dia masih bisa berpikir dengan jernih. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba dalam hidup ini, dia tidak akan pernah menjadi lawan Harvey York. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan semua penduduk pulau agar berlutut, sebelum dia sendiri berlutut dengan tubuh gemetar. Bagaimanapun, bagi penduduk pulau, berlutut bukanlah apa-apa. Yang disebut roh Bushido ini sama saja dengan roh detektif dunia di Amerika Serikat, yang digunakan untuk menipu orang luar. Ekspresi acuh tak acuh Harvey York jatuh pada Tenma Hayabusa dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi ke Eropa untuk meminta bantuan, atau kamu akan berlutut? Sudut mulut Tenma Hayabusa berkedut, dan setelah beberapa saat, dia juga menggertakkan giginya dan berlutut. Sungguh lelucon, pria besar seperti Ito Tanaka seperti anjing di depan Harvey York. Apalagi dirinya yang hanya kentut. Bahkan jika Alea Kennedy datang, dia mungkin bukan lawan dari pria di depannya.
Keahlian Harvey York melampaui harapan semua orang. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Aku di sini malam ini untuk dua tujuan. Pertama, aku datang untuk selamatkan seseorang. Kedua, aku butuh penjelasan. Sebelum besok malam, tepatnya sebelum upacara peresmian makan malam untuk Damon John dari keluarga John. Aku harap kamu bisa membawa pelaku kejadian ini kepadaku dan memberiku dan istriku penjelasan. Kalau tidak, tunggu saja. Kalian semua pasti akan mati." Saat berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Adapun apakah Tenma Hayabusa dan Ito Tanaka akan memberinya apa yang disebut penjelasan, dia tidak peduli. Lagi pula, masih ada Shepard. Selama Shepard tidak bodoh, maka dia harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, jika dia ingin berbalik dan melawan Alia Kennedy, maka itu sudah tidak akan mungkin lagi. 1 jam kemudian, Ola Fortune. Harvey York memegang semangkuk bubur putih di tangannya dan perlahan mengaduknya dengan sendok. Dia telah selalu memastikan suhu semangkuk bubur dengan napas internalnya sebelum dikonsumsi. Setelah sekitar setengah jam, Mandy Zimmer yang telah tidur sepanjang waktu, mulai sadar. Pada saat yang sama, dia tampak menghela nafas pelan dan terbangun dengan samar. Saat dia melihat Harvey York, Mandy Zimmer tertegun sejenak, seluruh ekspresinya agak kusam, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. "Mandy, tidak apa-apa. Kamu sudah aman sekarang." Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Mandy Zimmer. "Jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu dalam bahaya lagi. Dan tentangmu, aku pasti akan membiarkan seseorang menjelaskannya. Percayalah padaku. Untuk cabang ke-9, aku sudah memanggil Cynthia. Dia bilang dia akan mengurus semuanya sebelum kamu kembali." Mandy Zimmer akhirnya datang pada saat ini. Dia memandang Harvey York dengan ragu-ragu, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, "Harvey York, senang kamu ada di sini." Harvey York berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, katakan padaku, apa yang terjadi kali ini? Mengapa kamu pergi keluar tembok besar? Bagaimana bisa pesawat itu jatuh? Siapa yang ingin melenyapkanmu, bahkan dengan mengorbankan begitu banyak orang bersamamu?" Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Kalau tidak salah, chapter 5537. Seharusnya untuk ini." Mandy Zimmer berbicara perlahan, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan membuka album foto. Dia membuka gambar di dalamnya, dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York melihat gambar itu, lalu membeku sejenak, dan berkata, "Bukankah itu hanya si bermata dua?" "Memang benar. Tetapi, ini adalah si pemakaman yang legendaris. Salah satu dari 9 manik-manik si yang ditinggalkan oleh Caesar Augustus di luar tembok besar. Legenda, pencetus milenium murni." Prestasi Harvey York dan kelompoknya sangat luar biasa, tetapi dia tidak pernah menggunakan ini sebagai modal hidup. Namun, jika melihat lebih dekat pada saat ini, si pada gambar itu sangat legendaris. Apakah itu kerajinan lilin, porselen, atau batu akik terukir? Manik-manik si semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh generasi selanjutnya. Hanya manik-manik 9 si yang legendaris yang dapat memiliki keahlian seperti itu. Harvey York meletakkan teleponnya dan bergumam. Menurut catatan kuno, nenek moyang sekte Buddhis di luar tembok besar adalah praktisi yang mengintegrasikan 9 kebajikan besar. 9 manik-manik si legendaris ini dibuat olehnya dan dikuburkan di pemakamannya. Karena tetua sekte bumi pernah meramalkan bahwa Buddhisme juga akan menurun, tetapi ketika pemakaman terbuka dan 9 manik-manik si muncul di dunia, itu akan menjadi waktu ketika Buddhisme akan berkembang. Karena itu, Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Tapi ini hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Meskipun manik si bermata dua ini berharga, itu juga tidak ada di tanganmu. Bagaimana mungkin seseorang bersedia menabrakkan pesawat untuk itu?" Mandy Zimmer berkata perlahan, "Aku pikir itu tidak mungkin pada awalnya. Namun, karena silsilah tertua keluarga Jin di Mordo kami keluar, kepala keluarga Jin di Mordo mencoba untuk mendapatkan si bermata dua yang akan muncul di konferensi Saifo di kuil puncak awan di luar tembok besar. Di keluarga Jin, sudah ada 2 kepala keluarga yang tidak diketahui kehidupan dan keberadaannya. Aku adalah yang ketiga, tapi aku cukup beruntung karena bertemu denganmu." Harvey York mengerutkan kening lebih dalam. Untuk manik-manik si, keluarga Jin telah kehilangan 2 kepala keluarga. Yang paling penting adalah orang-orangmu belum tiba di luar tembok besar, jadi begitu. Lalu jika kamu pergi keluar tembok besar, bukankah itu akan menyebabkan insiden yang lebih buruk lagi? Itu hanya manik-manik si, bagaimana dengan itu? Mandy Zimmer berkata pelan. "Kurasa tidak. Tapi aku mendengar wanita tertua dari garis seni bela diri kuno berkata. Dalam legenda, leluhur sekte bumi mengatakan sesuatu. Mereka yang telah mencapai kesempurnaan dari 9 pahala besar dapat melihat umur panjang. Panjang umur lagi?" Mata Harvey York aneh.
Sepertinya si bermata dua ini benar-benar aneh. Mandy, air dalam masalah ini terlalu dalam. Aku sarankan padamu untuk tidak terlibat. Mata Mandy Zimmer redup, dan setelah waktu yang lama dia berkata perlahan. Maaf, aku harus berpartisipasi dalam masalah ini. Pergi ke Walsing, garis keturunan lain memberi kami bantuan besar untuk cabang ke-9. Jika tim ke-9 berdiri teguh dalam waktu sesingkat mungkin, kepala rumah akan membalas untuk itu. Harvey York, karena kamu menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih untuk ini. Tapi masalah si bermata dua adalah masalah keluarga Jin. Kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami sekarang. Jadi, aku harap kamu tidak terlibat dalam masalah ini. Chapter 5538. Keesokan harinya, seluruh Golden Sands dihiasi dengan lampion warna-warni. Semua orang tahu bahwa Damon John, kepala keluarga John, akan secara resmi naik tahta hari ini. Meskipun karena berbagai alasan, posisi komandan kedua pemerintah Golden Sands diberikan kepada keluarga Patel. Namun, keluarga John mampu mengambil posisi teratas dan menjadikan Golden Sands tempat di mana pemerintah dan bisnis terintegrasi, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya keluarga dan kekuatan keluarga John. Di malam hari, Harvey York menggosok alisnya dan berjalan keluar dari gerbang Aula Fortune. Siang dan malam ini, Harvey York melakukan membujuk Mandy Zimmer, berharap dia tidak akan berpartisipasi dalam hal pencarian si bermata dua. Tapi Mandy Zimmer sangat keras kepala. Dia tidak hanya pergi keluar tembok besar, tetapi dia juga berulang kali menekankan bahwa Harvey York tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, dia akan memutuskan hubungan dengan Harvey York. Keduanya terlibat pertengkaran hebat. Pada akhirnya, Harvey York menyuruh Rahel Hardy untuk menjaga Mandy Zimmer, dan kemudian keluar dari Aula Fortune sendirian. Di satu sisi adalah untuk saling memberi ruang. Dan di sisi lain, acara di Golden Sands kemungkinan akan berakhir malam ini dan Harvey York sebagai seorang peserta perlu menyaksikannya. Adapun hal-hal yang Ito Tanaka dan yang lainnya akan jelaskan kepadanya, Harvey York mengabaikannya untuk saat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan upacara malam ini, hal-hal lain benar-benar tidak cukup penting. Tak lama kemudian, lampu menyala. Seluruh Golden Sands tampaknya telah menjadi ibu kota kuno yang legendaris dari 6 dinasti, dan ada suasana yang indah di mana-mana. Lalu lintas di seluruh Golden Sands langsung lumpuh saat ini. Entah ada berapa banyak pesawat pribadi yang mendarat di Bandara Internasional Golden Sands. Dan berapa banyak kapal pesiar mewah yang berlabuh di dermaga Golden Sands. Selain itu, ada banyak mobil mewah terkenal yang muncul di jalanan dan gang, membuat suasana keaktifan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan media lama dan baru di Golden Sands secara mengejutkan konsisten dalam tulisan mereka. Semua memuji bahwa Damon John, yang akan secara resmi naik tahta, adalah karakter dengan integritas politik dan bakat. Dengan kepemimpinannya, Golden Sands akan melangkah menuju dekade gemilang berikutnya. 10 keluarga teratas, layak menjadi keluarga paling kuat di negara H. Setidaknya ketika Tuan Braff berkuasa, semuanya sunyi, dan tidak ada pemandangan seperti itu. Di sisi jalan, di dalam Lexus LX 570, Kairi Patel melihat ini dengan mata aneh. Harvey York, yang baru saja masuk ke mobil di pintu masuk Aula Fortune, bersandar di kursi saat ini, dan berkata dengan ringan. 10 keluarga teratas, bagaimanapun, adalah kekuatan keluarga terbesar di negara H sekarang. Mereka dan negara H sama-sama makmur. Itu sangat normal. Di era ini, bahkan keluarga Patel dan 6 keluarga tersembunyi. Bahkan jika 5 klan kuno bergabung sepenuhnya, mereka mungkin tidak dapat bertarung melawan 10 keluarga teratas. Tapi semua ini adalah yang terbaik, baik masa kini dan masa depan negara H. Bagaimanapun, orang selalu harus bergerak maju di tengah kontradiksi. Kairi Patel menghela nafas dan berkata, pada awal pendirian negara H, aku mungkin tidak memiliki ide seperti itu. Tapi selama bertahun-tahun, kami berterima kasih kepada bos besar dan memahaminya. 10 keluarga teratas mempraktikkan konspirasi jahat. Untuk 5 klan utama kami, beberapa menarik diri, dan beberapa menekan kami. Sehingga kami tidak bisa menjadi bagian dari yang terkuat. Jadi tentu saja, tidak ada yang bisa mengancam dominasi 10 keluarga teratas. Ini bukan apa-apa. Selama 10 keluarga teratas dapat melayani orang-orang dengan sepenuh hati, 5 klan kuno juga akan terkenal. Namun pada saat kritis, ketika generasi pertama dari 10 keluarga teratas akan mundur dari panggung sejarah, semua keturunan telah memburuk. Chapter 5539. Harvey York tersenyum dan berkata, tidak akan buruk. Aku pada dasarnya memiliki kontak dengan 10 keluarga teratas. Memang ada beberapa orang yang dilahirkan dengan kunci emas di tangan mereka, dan mereka bertindak arogan dan mendominasi karena sudah dimanjakan. Tapi dalam menghadapi benar dan salah, setidaknya intinya bisa dijaga. Intinya, Kairi Patel mencibir. Tuan Muda York, kamu tidak memahami orang-orang ini. Bagi mereka, yang disebut garis bawah adalah terobosan. Selama ada cukup minat, apa yang mereka lakukan benar-benar bisa membuatmu menangis karena jijik. Misalnya,
Blind John. Mendengar Blind John, mata Harvey York sedikit tenggelam. Di antara putra dan putri yang berhubungan dengannya, Blind John jelas merupakan yang paling menonjol. Hanya saja orang ini terlalu ambisius, sampai-sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Apakah itu ulah panjang umur, atau orang Amerika atau penduduk pulau, mereka semua memiliki hubungan yang baik dengan Blind John. Jika dia benar-benar membiarkan Damon John berkuasa dan membiarkan Blind John memanfaatkan situasi untuk mengendalikan Golden Sands. Bukan hanya Golden Sands, bahkan negara H, mungkin dalam bahaya tersembunyi. Memikirkan hal ini, Harvey York menghela nafas dan bergumam. Aku bisa mengatasi masalah dengan orang itu, tapi sekarang aku ingin menyelesaikan masalah internal dulu. Kekuatan besar ini mudah ditulis ulang. Tuan Muda York, apa yang kamu katakan? Kairi Patel tidak mendengar kata-kata Harvey York dan mengajukan pertanyaan tanpa sadar. Tidak ada apa-apa. Harvey York tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Bagaimana dengan orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi? Apakah mereka akan datang? Hari ini adalah acara besar, tidak ada yang akan melewatkannya kan? Kairi Patel tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, jangan khawatir tentang mereka. Mereka sudah memasuki kediaman keluarga John bersama dengan Tuan Braff sore ini. Penatua Braff akan menjadi salah satu dari 9 penatua di negara H. Dengan dia di sana, bahkan jika Damon John memiliki keberanian, dia tetap tidak berani melakukan apapun kepada orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi saat ini. Apalagi, sekarang kita memiliki papan nama komandan kedua dalam pemerintah Golden Sands. Tidak mungkin kedua belah pihak akan saling bertarung dalam waktu singkat. Mungkin orang yang paling mungkin menyebabkan masalah malam ini adalah kamu sendiri Tuan Muda York. Harvey York berkata ringan. Bukankah ini arti keberadaanku malam ini? Mungkinkah kalian semua benar-benar berharap bahwa Damon John adalah atasan yang jujur dan dapat dipercaya? Mendengar kata-kata Harvey York, Kairi Patel tertawa kecil. Faktanya, kedua belah pihak telah mencapai titik di mana mereka tidak akan pernah menyerah. Dan kontradiksi itu dapat ditekan hingga saat ini. Dan malam ini, ada sebuah variabel bernama Harvey York. Bahkan dengan kemampuan keluarga John untuk mengendalikan lapangan, itu tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Mobil melaju selama beberapa menit sebelum tiba di gerbang kediaman keluarga John. Di tempat ini sangat macet, mobil hanya bisa bergerak kurang dari setengah meter dalam 1 menit. Harvey York melihat keluar jendela mobil, dan matanya perlahan jatuh ke posisi di luar benteng. Tiba-tiba, sebuah ide yang muncul di benaknya. Z bermata dua. Menurut legenda, manik-manik Z bertanggung jawab atas hubungan interpersonal. Orang-orang membicarakannya sepanjang waktu, dan dikatakan bahwa Z bermata dua dapat melunakkan hubungan antara orang-orang. Untuk orang yang belum menikah, manik Z ini juga dapat membantunya menemukan nasib yang tepat. Pernyataan seperti itu sangatlah misterius, dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Namun, dalam sekte klasik di luar tembok besar, dicatat dengan cara ini. Mandy Zimmer bahkan bertekad untuk memenangkan manik Z bermata dua ini. Mungkinkah dia menginginkannya sendiri,